Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada video kali ini kita akan masih membahas soal-soal untuk persiapan ujian semester. Jadi melanjutkan video sebelumnya. Kalau kemarin kan di video 1 masih separuh soal yang dibahas. Nah, ini soal kelanjutannya. Oke, kita mulai aja. Kemarin kan sudah dibahas dari nomor 1 sampai nomor 14 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Ini soal tentang logaritma. Di soal logaritma di sini, jika diketahui 5 log akar dari 125, nilainya itu sama dengan berapa? Oke, coba kita kerjakan dulu. Berarti yang namanya logaritma erat hubungannya dengan pangkat ya. Masih ingat sifat eksponen? Kalau seandainya ada akar pangkat A, ini dibuat jadi A pangkat berapa ini? 1/2 ya. Berarti ini bisa dibuat 5 log 125 pangkat setengah. Berarti bisa dibuat 125 akar 125, berarti 125 pangkat 1/2. Yang namanya logaritma itu erat hubungannya dengan pangkat. Karena di sini 5 log, maka 125 kamu buat juga dalam bentuk log, dalam bentuk pangkat. Karena basisnya di sini 5, maka 125 bisa dibuat 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dari berapa? 1/2. Maka ini dapatlah 5 log. Masih ingat sifat eksponen? Kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini artinya A pangkat M dikali N ya, berarti ini 5 pangkat 3 dikali setengah berarti 3/2. 3 dikali setengah berarti 3/2 ya. Nah, sifat logaritma kalau ada pangkat, jadi kalau ada A log B pangkat N, maka pangkatnya bisa ditarik ke depan sini ya. Berarti ini sama aja dengan N dikali dengan A log B. Berarti ini sama aja dengan 3/2 dikali dengan 5 log 5. 5 log 5 berapa nilainya? 1 ya. Dapat dari mana? Dari A log A. Sifat logaritma A log A jawabannya 1. Maka jawabannya sama aja dengan 3/2. Dapat ya A. Lanjut sifat logaritma soal nomor 16. Tentukan nilai dari A log 16 dikurang dengan A log 2. Oke, kita ke sifat logaritma lain lagi. Jadi masih ingat sifat logaritma lain lagi? Kalau seandainya A log B dikurang dengan A log C, masih ingat kalau dikurang artinya logaritma ini di apa? Dibagi ya. A log B dibagi dengan C ya. Ini bisa dibuat A log 16 A log 16 dikurang 2, berarti A log 16 dibagi dengan 2. Berarti ini bisa dibuat A log 16 dibagi 2 berarti 8. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih sifat logaritma ya. Nilai dari 3 log akar 3 ditambah 3 log akar 27 ya. Coba kita kerjakan lagi sifat logaritma. Tadi kalau dikurang artinya logaritma itu dibagi. Nah, kalau seandainya ditambah, masih ingat? Kalau A log B ditambah dengan A log C, maka A log apa kalau ditambah artinya logaritma itu dikali ya, B dikali C. Berarti ini bisa dibuat 3 log akar 3 dikali dengan akar 27. Berarti ini bisa dibuat lagi 3 log akar. Masih ingat sifat akar? Kalau akar A dikali akar B, ini jawabannya jadi akar AB ya. Berarti akar 3 kali 27. 27 kali 3 berarti 81. Berarti ini bisa dibuat 3 log akar 81 berapa? 9 ya. Nah, berarti ini bisa dibuat 3 log 9. Karena basisnya 3, maka 9 itu bisa dibuat 3 pangkat 2. Sifat logaritma tadi kalau ada pangkat, pangkat tarik ke depan ya. Berarti sama aja 2 dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 berapa nilainya? 1. Berarti jawabannya sama aja dengan 2. Oke, bisa lanjut. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau belum paham, lihat lagi konsep-konsep dari video-video yang ada di logaritma ya. Baik itu konsep-konsep dan sifat-sifatnya.
Oke, lanjut ke soal nomor 18. Log 4/35 ditambah log 70 dikurang log 2 ditambah dengan 2 log 5. Nah, kalau nggak ditulis artinya logaritma ini basis berapa? Bukan basis 1 ya, tapi kalau nggak ditulis artinya logaritma di sini basis 10 ya. Jadi basis 10 nggak pernah ditulis. Nah, sekarang masih nggak sifat logaritma tadi? Kalau ditambah artinya dianya dikali, kalau dikurang dianya dibagi. Tapi ada pengacau kita di sini. Siapa pengacaunya di sini? Angka 2 ini. Nah, jadi kalau angka 2 ini nggak ada, enak ini. Kalau ditambah artinya dikali, kalau dikurang artinya dibagi. Maka sifat logaritma kalau ada angka di depan logaritma, maka angka itu bisa dinaikkan ke atas ini. Berarti ini bisa dibuat A log B pangkat N ya. Berarti ini ubah dulu bentuknya. Berarti log 4/35 ditambah dengan log 70 dikurang dengan log 2 ditambah dengan log 5 pangkat 2. Nah, ini kembalikan lagi ke atas ini. Nah, berarti ini bisa dibuat lagi log 4/35 ditambah dengan log 70 dikurang dengan log 2 ditambah dengan log 25. Oke, nggak ada lagi kan pengacau di depan sini ya. Oke, sifat logaritma kalau ditambah tadi sudah dijelasin ya. Kalau ditambah artinya dikali, kalau dikurang artinya dibagi. Berarti log 4/35 ditambah, kalau ditambah artinya dikali. Dikali berapa? Dikali 70. Dikurang, kalau dikurang artinya dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Dikali, kalau ditambah, kalau ditambah artinya dikali. Dikali berapa? 25. Seperti itu ya. Dan bisa dihilangkan di sini. Coba kita hilangkan dulu. Ini sama ini. Ini 1, ini jadi 2 ya. 2 ketemu 2. Habis. Berarti hasilnya jadi berapa di sini? Ntar kita ganti dulu penanya. Berarti ini bisa dibuat log berapa hasilnya? Log 4 kali 25. 4 dikali 25 berapa? 100. Berarti ini bisa dibuat log 100 itu. Karena basisnya basis 10, maka 100 itu bisa dibuat 10 pangkat 2. Sifat logaritma kalau ada pangkat, pangkat tarik ke depan ya. Berarti ini sama aja 2 dikali dengan log 10. Log 10 berapa? Log 10? 1. Berarti jawabannya adalah 2 ya. Oke, berikutnya sampai sini bisa dipahami ya. Soal nomor 19 ini tentang persamaan log. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 3x plus 6 nilainya sama dengan 2. Oke, kita ke konsep persamaan log dulu. Kalau di kiri ada A log fx, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk A log juga ya. Tujuannya apa? Log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Tinggallah apa konsepnya, fx akan sama dengan gx. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, di kiri ada 3 log. Maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 3 log. Atau kalau kamu nggak mau sifat yang ini, boleh pakai sifat logaritma yang ini. Kalau ada A log X sama dengan B, maka X sama dengan, masih ingat, A pangkat B. Benar ya, A pangkat B. Kalau kamu nggak mau pakai sifat yang persamaan logaritma ini tadi. Kalau ada A log X sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat B. 3 log 3x plus 6 sama dengan 2, maka 3x plus 6 sama dengan 3 pangkat 2. Dari mana? Dari sini tadi A log X sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat B. Maka 3x plus 6 sama dengan 3 pangkat 2. Berarti 3x plus 6 sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Tidak pula 3x sama dengan 6 dikurang 9 plus 6 pindah ke sini jadi min 6 ya. 9 dikurang 6 berarti 3. Maka X itu sama dengan 3 bagi 3 jadi 1. Jawabannya adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini persamaan log asli ya.
himpunan penyelesaian dari 4 log x kuadrat min 8 sama dengan 4 log 3x plus 2. Karena di kiri ada 4 log dan di kanan ada 4 log, berarti sudah aman ya. Di kiri ada 4 log, di kanan ada 4 log, berarti log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Sudah aman ya, basisnya sudah sama. Tinggal apa di sini? X kuadrat min 8 sama dengan 3x ditambah dengan 2. Pindahkan ke sana, ruas kanan jadi 0, x kuadrat plus 3x pindah ke sini jadi min 3x. Min 8 plus 2 pindah ke kiri jadi min 2 sama dengan 0. Tidak pula x kuadrat min 3x min 8 min 2 berarti min 10 ya. Tinggal faktorkan untuk mencari nilai x kuadrat perkalian x sama X10 itu perkalian berapa? 5 kali 2. Kalau nggak bisa faktor ya lagi video pemfaktoran. Supaya dapat min 3 berarti ini min, ini jadi plus. Berarti dapatlah X min 5 anggap sama dengan 0 berarti X sama dengan 5. Atau X plus 2 dianggap sama dengan 0 berarti X sama dengan min 2. Maka dapatlah di sini himpunan penyelesaiannya min 2,5. Ada jawabannya min 2,5 C ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Tentukan nilai x dari persamaan logaritma 2 log x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 1. Nah, sekarang bisa pakai konsep yang tadi. Pakai sifat logaritma yang a log x sama dengan b, maka x sama dengan a pangkat b. Atau bisa dibuat seperti ini. Karena di kiri ada 2 log, maka sifat logaritma itu kalau di kiri ada 2 log, maka di kanan di sini harus dibuat dalam bentuk 2 log juga. Tujuannya apa? Log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Berarti 2 log berapa? Jangan 2 log 1. Kalau 2 log 1 kita ngubah nilai. Berarti 2 log 2 pangkat 1. Kalau di sini angka 3 gimana, Bu? Berarti 2 log 2 pangkat 3. Ini sama ini nih harus ketemu karena 2 log 2 tuh 1 kan? Nah, jadi misalnya di sini 5, berarti 2 log 2 pangkat 5. Tujuannya apa? 2 log kiri dan 2 log kanan bisa dihilangkan. Tinggal apa di sini? X kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 2. Pindahin ke kiri, ke kanan ya. Ke kiri. Berarti x kuadrat min 5x plus 6 jatuhnya ya, karena 2 pindah ke kiri jadi min 2. Oke, tinggal difaktorkan. X kuadrat berarti x sama x 6. Berapa 6 itu perkalian 3 kali 2. Min ya. Berarti dapatlah di sini x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 atau x min berapa ini? X min 2 sama dengan 0 berarti dapatlah di sini X sama dengan 2. Maka HP-nya itu 2 atau 3. Nggak ada di sini ya. 2 atau 3 jawabannya ya. Jadi HP-nya itu F aja. F itu jawabannya 2 atau 3. Nggak ada di Pilgan ya. Karena ini soalnya buat sendiri ya. Lanjut. Soal nomor 22. Tentukan nilai X sama kayak tadi ya dari persamaan logaritma. Aduh, belum ya, nomor 23. Tentukan nilai X dari persamaan logaritma ini. Tentukan nilai X dari persamaan logaritma 3 log 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2. Coba kita kerjain dulu. Sama ini konsepnya kayak tadi ya, karena di kiri ada 3 log, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 3 log. Tujuannya log kiri dan log kanan itu bisa dihilangkan. Berarti ini bisa dibuat 3 log, jangan 3 log 2, tapi 3 log 3, karena basisnya 3 pangkat 2, karena ini angka 2. Karena di kiri ada 3 log kiri dan kanan bisa dihilangkan, sehingga tinggallah di sini 2x kuadrat min 5x plus 6, nilainya sama dengan 3 kuadrat berarti 9. 2x kuadrat dikurang dengan 5x, berapa ini kalau pindah? 6 dikurang 9 ya, min 3, nilainya sama dengan 0. Oke, bisa faktorkan ini. Kalau bisa faktorkan langsung bagus, tapi kalau nggak bisa faktorkan langsung berarti seperti biasa. Dimanain 2 ini kamu tarik ke belakang ya. Berarti
X kuadrat dikurang 5X min 2 kali 3 berarti 6, sama dengan 0. Faktorkan. Berapa ini kalau difaktorkan? Yang agak terang aja ya, ini aja. Berarti kalau difaktorkan X kuadrat perkalian antara X dan X. 6 itu perkalian berapa? 1 kali 6. Supaya dapat min 5 berarti ini min, ini jadi plus. Nah, jangan lupa ini ya. Selalu jangan lupa kalau kita tarik ke belakang seperti ini. Dapat 6 tadi dari mana? Gara-gara kita 2 ini kita tarik ke belakang kan? Maka hasilnya jangan lupa ini dibagi dengan 2. Berarti dapatlah di sini X plus setengah sama dengan 0, berarti X itu sama dengan min setengah, atau X min 6/2, 3 sama dengan 0, berarti X itu sama dengan 3. Jadi dapat jawabannya adalah 3 ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang persamaan dari bentuk eksponen. Jika himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X kuadrat plus 3X plus 4 nilainya sama dengan 16 pangkat min X min 1. Masih ingat sifat dari eksponen? Masih ingat sifat dari eksponen? Kalau ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka A yang di kiri dan di kanan bisa dihilangkan. Tinggallah apa di sini? Fx sama dengan Gx. Karena di kiri ada 4 pangkat, di kanan ada 16, apa hubungan antara 4 sama 16? 16 itu bisa dibuat 4 pangkat 2, berarti hubungannya ke 4 pangkat. Ini bisa dibuat 4 pangkat X kuadrat ditambah dengan 3X plus 4 sama dengan, karena di kiri ada 4 pangkat, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 4 pangkat. 16 itu berarti 4 pangkat 2. Dipangkatkan berapa? Min X min 1. Karena di kiri ada 4 pangkat, di kanan ada 4 pangkat, 4 kiri dan 4 kanan bisa dihilangkan. Tinggallah X kuadrat ditambah 3X plus 4 sama dengan, ini kaliin ya. Berapa ini? Min 2X, ini dikaliin min 2 ya. 2 kali min 1 min 2. Oke, nolkan ruas kanan, X kuadrat ditambah min 2 pindah ke sini jadi plus 2. Ketemu 3 berarti 5 ya. 5X ditambah min 2, yang ini pindah ke sini jadi plus 2, ketemu 4, berarti jawabannya 6. Oke, faktorkan tinggal X kuadrat perkalian antara X sama X, 6 itu berarti 3 kali 2. Didapatlah berapa di sini? X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3, atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya berapa di sini? Min 3, min 2. Min 3, min 2. Oke, soal berikutnya. Ini soal tentang eksponen, tapi yang menuju persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk eksponen yang menuju kepada persamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Ini bukan logaritma ya, tapi ini eksponen. Dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x dikurang dengan 5 pangkat 2x plus 4 sama dengan 0. Oke, coba kita kerjakan dulu. Ini soal tentang persamaan eksponen, tapi dia mengacu kepada bentuk kuadrat. Nah, sekarang ini kan pangkatnya 2 ya. Pertama yang ini, kedua tuh yang ini. Jadi kalau persamaan eksponen mengacu pada bentuk kuadrat, itu kita harus masih ingatkan konsepnya harus disamakan. Berarti ini yang diubah. 2 pangkat 2x supaya sama dengan ini, 2 pangkat 2x berarti bisa dibuat 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2, bener tak? Ini kan 2 pangkat x dikali 2 kan? Kalau misalnya dibuat 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2, ini kan sama aja dengan 2 pangkat x dikali 2 berarti 2x, sama kan? Kita cuma mengubah bentuk. Jadi tujuannya apa? Supaya sama dengan ini. Kayak gitu. Jadi si bentuk pangkatnya cuma 1 dikurang dengan 5 dikali dengan 2 pangkat x ditambah 4 sama dengan 0. Setelah ini kita apakan ini? Kita pakai permisalan. Masih ingat kan konsepnya kan? Berarti ini kita misalkan
P sama dengan 2 pangkat X. Maka kalau P dimisalkan dengan 2 pangkat X, maka persamaannya jadi apa di sini? 2 pangkat X dimisalkan dengan P, berarti ini jadi P kuadrat dikurang 5, 2 pangkat X tadi dimisalkan dengan P, ditambah 4 sama dengan 0. Oke, faktorkan. P kuadrat perkalian antara P dan P. 4 itu berarti 1 kali 4, karena yang dituju di sini adalah min 5. Min ya. Berarti dapatlah P sama dengan 1 atau P sama dengan 4. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Kita tadi memisalkan P dengan apa? P tadi dimisalkan dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Karena di kiri ada 2 pangkat, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 2 pangkat. 1 itu sama aja dengan 2 pangkat 0. Berarti 2 kiri dan 2 kanan bisa dihilangkan, jadi dapatlah X itu sama dengan 0. Sekarang P sama dengan 4. Kembalikan lagi. P tadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan, nah karena di kiri ada 2 pangkat, maka di kanan juga dibuat dalam bentuk 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 4. 2 pangkat 2. Bis ya, berarti dapatlah X sama dengan 2. Maka HP-nya itu sama aja dengan 0,2. Mana 0,2 di sini jawabannya, jadi E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini baru persamaan bentuk logaritma yang mengacu kepada bentuk kuadrat ya. Jadi persamaan logaritma yang mengacu kepada bentuk kuadrat. Nah, sekarang konsepnya kayak gini. Kalau seandainya ada di sini 2 log kuadrat X, 2 log kuadrat X itu bisa dibuat 2 log X kuadrat. Itu masuk 2 log kuadrat X dikurang. Nah, ini sifat logaritma ini. Kalau ada pangkat, maka pangkat ditarik ke depan ya. Berarti ini sama aja dengan 3 dikali dengan 2 log X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk memudahkan perhitungan, ini kita pakai permisalan. Berarti misalkan P sama dengan 2 log X. Jadi seperti yang tadi, ini persamaan log tapi mengacu kepada bentuk kuadrat. Berarti kalau P itu dimisalkan dengan log, berarti persamaannya jadi apa di sini? P kuadrat dikurang dengan 3P ditambah dengan 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Berarti P kuadrat itu perkalian antara P sama P, ini 1 kali 2. Min ya, karena memang dituju min 3. Berarti dapatlah P sama dengan 1 atau P sama dengan 2. Nah, sekarang kembalikan lagi. P tadi dimisalkan dengan 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan 1. Maka X sama dengan, ingat sifat log tadi, kalau ada A log X sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat B. Maka X sama dengan 2 pangkat 1. Berarti X itu sama dengan 2. Dapatlah X1. Ini 2 log X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti dapatlah X itu sama dengan 4. Inilah X2. Yang menjadi pertanyaan di sini X1 dikali X2. Berarti 2 dikali 4. Berapa jawabannya? Jadi 8. Oke, semua kisi-kisi soal untuk persiapan ujian kalian semesteran itu sudah selesai semua Ibu bahas. Pesan saya, coba diperhatikan setiap soal yang dikerjakan, karena soal ini saya buat semirip mungkin dengan soal yang bakal keluar di ujian semester ya. Tetap semangat, walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.